Hai lor, balik lagi di YouTube channel aku Amin Subarman. Jangan lupa like dan komen video ini, dan jangan lupa subscribe yang terpenting buat kemajuan channel aku. Oke, di video kali ini aku ingin membuat tentang video pembelajaran tentang fisiologi tumbuhan. Jadi video ini untuk memenuhi kayak tugas kuliah aku gitu. Jadi please tonton sampai akhir. Penasaran? Berikut videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Subarman, biasa dipanggil Amin, NIM F1C418020 dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di video kali ini aku ingin menjelaskan tentang cekaman pada tumbuhan untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah fisiologi tumbuhan yang diampu oleh Bapak Ade Adriadi SSI MSI selaku dosen fisiologi tumbuhan. Nah, kali ini aku ingin menjelaskan tentang cekaman. Sebenarnya apa sih cekaman itu gitu kan? Jadi cekaman itu merupakan faktor dari luar yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman. Ingat, kuncinya adalah faktor luar atau faktor eksternal. Jadi cekaman ini berasal dari luar tubuh tumbuhan gitu, bukan berasal dari dalam tumbuhannya sendiri. Jadi faktor-faktor dari luar ini atau faktor eksternal ini kan sangat banyak gitu, sebagaimana kita ketahui faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan seperti misalnya air, kemudian suhu, kemudian intensitas cahaya matahari, kemudian gas. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor eksternal ini itu dapat mempengaruhi atau dapat mencekam pada tumbuhan apabila terjadi kelebihan atau kekurangan dari faktor tersebut. Nah, di video kali ini aku ingin menjelaskan tentang cekaman dari air. Karena air merupakan salah satu faktor terpenting untuk tumbuhan gitu. Untuk pertumbuhan suatu tumbuhan itu air sangat penting. Jadi air ini ternyata dapat mempengaruhi pertumbuhan dari tumbuhan. Kenapa? Apa yang terjadi? Padahal kan air baik gitu kan. Jadi kalau misalnya air mengalami kelebihan air, itu akan menyebabkan cekaman. Kalau misalnya dia kekurangan air, itu juga dapat menyebabkan cekaman. Nah, cekaman tentang air ini dibagi menjadi dua. Ada cekaman kekeringan atau kekurangan air, dan yang kedua adalah cekaman kelebihan air. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tentang cekaman kekurangan air. Bagaimana cekaman kekurangan air ini terjadi? Berikut videonya. Oke, jadi di samping saya ini sudah ada contoh dari cekaman kekeringan. Cekaman kekeringan kita tahu bahwasanya itu terjadi karena adanya kekurangan air pada tumbuhan gitu. Nah, bagaimana mekanismenya? Bagaimana tumbuhan ini bisa layu seperti ini? Itu adalah yang pertama karena adanya sinar matahari yang sangat berlebihan. Karena sinar matahari berlebihan sehingga terjadi kekeringan di daerah bagian tanahnya. Nah, karena kekeringan ini maka akan menyebabkan dehidrasi pada tanaman. Sama pada seperti manusia, kalau kita kekurangan air itu juga akan terjadi dehidrasi pada tubuh kita gitu. Nah, pada tumbuhan juga seperti itu, terjadi dehidrasi. Nah, ketika tumbuhan telah mengalami dehidrasi atau kekurangan air, maka proses selanjutnya adalah tumbuhan itu tekanan turgornya akan menurun karena tidak dapat air gitu. Setelah itu pada daunnya ini akan terjadi penutupan stomata. Karena penutupan stomata ini terjadi, maka proses transpirasi atau pertukaran gas itu juga terhambat karena tempat masuknya dan keluarnya gas ini itu tertutup stomatanya. Nah, karena stomatanya tertutup, maka proses fotosintesis pada tumbuhan tidak terjadi, terhambat gitu. Karena pertukaran gas CO2-nya tadi, kita tahu bahwasanya proses fotosintesis membutuhkan H2O dan CO2 sebagai bahan utamanya. Nah,
H2O-nya airnya tidak ada, kemudian juga CO2-nya juga terhambat, maka tidak terjadi proses fotosintesis. Apabila tumbuhan sudah tidak dapat melakukan proses fotosintesis atau terhambat, maka tidak akan menghasilkan energi atau tidak dapat menghasilkan O2 sebagai hasil dari fotosintesis. Akibatnya tumbuhan akan mengalami mati atau kelayuan. Sebagai contoh ini tumbuhannya layu. Kenapa? Karena dia mengalami kekeringan atau cekaman. Proses fotosintesisnya tidak berjalan dengan baik sehingga ya mati. Itu tadi tentang faktor cekaman kekeringan. Selanjutnya adalah cekaman tentang kelebihan air. Nah, ternyata pada tumbuhan kalau misalnya kelebihan air itu juga tidak baik untuk pertumbuhannya. Kenapa? Karena misalnya pada suatu tanaman ini, pada suatu daerah lingkungannya itu banyak air, airnya tergenang. Apalagi saat ini kita menghadapi musim La Nina atau musim hujan gitu kan. Jadi banyak hujan tiap hari sore gitu. Nah, apabila tanaman ini tergenang air, maka akan terjadi yang namanya cekaman pada tumbuhan. Kenapa? Karena kadar oksigen di dalam tanah itu akan berkurang sehingga tumbuhan itu akan cekam, akan layu, akan mati gitu. Jadi pada saat air ini menggenangi dataran gitu sehingga menyebabkan gas O2 di dalam tanah itu dipaksa keluar gitu. Sehingga di dalam tanah itu gas O2-nya berkurang dan kesuburan tanah juga hilang gitu. Jadi nutrisi-nutrisi dalam tanah itu juga akan hilang sehingga tanaman ini tidak mendapatkan nutrisi yang baik dari tanahnya sehingga dapat mengganggu pertumbuhan. Kemudian dia akan layu juga, akan mati karena terjadi osmosis, masuknya air gitu dalam tumbuhan, sehingga kalau itu berlebihan juga tidak baik gitu. Saya ambil contoh sering yang terjadi di Indonesia itu misalnya terjadi kebanjiran, sawah ribuan hektar gagal panen gitu. Nah, itu kenapa terjadi gitu? Ya ini terjadi karena kelebihan air. Tumbuhan padi itu kalau misalnya dia berlebihan air, dia sebenarnya suka air, banyak air dia akan tumbuh baik tuh. Tetapi kalau misal dia terendam semua tumbuhannya itu juga akan mati. Itu faktor yang menyebabkan cekaman kelebihan air. Itulah tadi penjelasan tentang cekaman air, baik itu kekurangan maupun itu kelebihan air. Nah, sesungguhnya cekaman-cekaman ini itu dapat kita tanggulangi atau dapat kita hindarkan sehingga pertumbuhan dari tumbuhan ini tetap akan terjadi baik. Kita ambil contoh misalnya cekaman kekeringan. Cekaman kekeringan kita tahu tadi bahwasanya dia kekurangan air gitu, sehingga terdapat cekaman. Nah, kita sebagai manusia untuk dapat menanggulangi hal ini terjadi yaitu dengan cara menyiram. Siramlah tanaman atau tumbuhan yang kita tanam itu dengan cukup gitu sehingga nutrien atau air yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu selalu terpenuhi sehingga cekaman ini tidak terjadi. Kemudian kalau misalnya cekaman kelebihan air dapat kita tanggulangi dengan cara tidak membuang sampah sembarangan yang dapat menyebabkan banjir gitu. Sehingga kalau misalnya hujan itu turun tidak akan terjadi banjir gitu. Tetapi kalau misalnya banjir udah terjadi ya kita sebagai manusia juga tidak bisa menanggulangi hal itu gitu, karena itu sudah terjadi. Tapi kita sebagai manusia harus berusaha untuk menjadi yang terbaik buat alam. Cintailah alam, cintailah lingkungan, karena kita sebagai manusia tidak akan terlepas dari alam. Semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi kalian yang menonton video ini. Apabila terdapat kekurangan atau terdapat kesalahan dalam video ini, saya pribadi memohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.